Jadi kalau niat aku pengen menyekolahkan anak, nah berarti itu nggak bisa cuma niat pengen doang, tapi harus diiringi dengan ikhtiar, dengan doa, dengan usaha yang maksimal juga ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang sore hari ini sudah memberikan kita semua nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa duduk bersama di kantor kita di The Hub Sudirman yang kita cintai ini, yang insya Allah pertemuan hari ini akan membawa manfaat dan juga menjadi majelis ilmu untuk kita bersama. Salawat seiring salam, semoga senantiasa kita limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti hari ini. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak mungkin kita bisa melisting setiap hari dengan lancar, dengan tenangnya, dengan adanya semua kemajuan teknologi itu karena kebesaran hati Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya pribadi dan manajemen Income Realty mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakanda Ustadz Ama, kepada Ustadz Ama yang terhormat, kalau saya panggilnya kakak, ya kalau teman-teman panggilnya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sibuk banget, habis acara di Polda, terus tadi langsung ke sini untuk bersama-sama dengan rendah hati berbagi kepada kita semua untuk bisa memberikan bekal kepada kita semua untuk bisa belajar dan menyambut Ramadan ini dengan lebih khusyuk, dengan lebih berkah insya Allah dan tetap produktif tentunya. Kita bisa berpikir lebih luas, bisa membantu banyak orang, hidup kita bisa bermanfaat, dan meninggal pun kita dikenang dan punya legacy yang baik. Dan ini semua yang insya Allah saya pribadi mau lakukan, saya mau tularkan ke semua tim kita di Income Realty, Pak Ustadz. Dan saya yakin dengan begitu kalau niatnya kita sudah lurus, sudah benar, tidak hanya hablum minanas, tapi juga hablum minallahnya bagus, insya Allah dengan sendirinya rezeki itu akan lancar dan melimpah, karena Allah kirimkan rezeki itu nggak hanya buat kita dan keluarga dan kroni-kroninya kita, tapi untuk diberikan melalui perantara tangan kita kepada banyak orang. Begitu juga ketika kita melayani para pengguna jasa, para kliennya kita nggak cuman berpikir bahwa kita tuh jual rumah, kita tuh melayani mereka untuk kebutuhan properti atau kebutuhan bisnisnya. Tapi kita membantu hidup mereka menjadi lebih baik, keluarga mereka menjadi lebih bahagia, bisnis mereka lebih besar. Dengan bisnis lebih besar pasti banyak orang yang bisa dibantu dan banyak sekali eksponensial dan menjadi bola salju gitu. Jadi atas pekerjaan kita yang kita pandang hanya seorang real estate agent, seorang real estate broker, tapi ternyata faktornya atau faktor kalinya itu bisa banyak sekali. Nah itu yang Pak Ustadz nanti mohon diberikan pencerahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ayyuhal aba wal ummahat wal akhwat rahimakumullah bi tahiyyatil islam tahiyyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bertemunya kita pada sore hari ini. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah sama-sama kita yakini kita semua akan mendapatkan keberkahan karena Mbak EM ini atau Cing EM ini pandai memasang niat. Jadi sebelum bekerja, sebelum melakukan apapun, beliau selalu berniat yang
baik-baik. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, Nabi yang mulia dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi sudah dijelaskan juga sama Pak bahwa kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapalah kita dan apalah kita. Kita bisa mengenal Islam lebih dalam karena baginda Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, agama juga Islam. Nabi-nabi sebelumnya juga menganut sholat, puasa, zakat, ya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya, penutup daripada nabi, dan beliau yang benar-benar membuat hukum itu benar-benar komplit dan pas sesuai dengan zaman kita sekarang. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih terpenting lagi, salawat ini harus kita rajinkan, apalagi kita masuk di bulan Sya'ban ini, sebentar lagi kita menjelang Ramadan. Sya'ban adalah bulan Syahrul Nabi Muhammad. Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau kita bersalawat, sering bersalawat, banyak bersalawat, harapan kita karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat nanti para semua nabi itu duduk di singgasana, semua duduk kecuali satu kursi singgasana yang sangat luar biasa kosong. Siapakah itu? Ternyata yang kosong, kursi singgasana kosong tersebut adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang pergi mencari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Itulah baginda Nabi Muhammad. Mayardo oleh hadim min ummati terus dakhalan nar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak redha satu pun daripada umatnya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu beliau selalu mencari sampai terakhir, ibaratnya ditutup pintu neraka tersebut oleh malaikat Malik, baru beliau duduk di singgasana. Sedangkan nabi-nabi lain mereka duduk semua, tidak memberikan syafaat kepada umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita senang sekali diundang di acara seperti ini. Kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan ilmu atau edukasi melalui ayat Al-Quran. Perintah di surah Al-Baqarah ayat 183, Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang bukan ya ayyuhan nas? Kalau ya ayyuhan nas berarti untuk semua manusia. Di Al-Quran itu Allah sebut sering juga ya ayyuhan nas. Ada juga Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu berarti untuk umat Islam. Mereka diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang kuwajibkan untuk orang-orang sebelum kita. Jadi sebelum kita juga Islam. Dan mereka juga puasa sama seperti kita. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, ini takwa di sini. Takwa di sini adalah kelas yang sudah sangat luar biasa. Kenapa kita harus menggapai kelas takwa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surah Al-Hujurat. Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi jangan bangga dulu kita yang bertakwa, dan jangan pernah merasa kita yang paling bertakwa.
siapakah makhluk yang paling bertakwa di muka bumi ini? Yang paling bertakwa adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswah, Rasulullah adalah qudwah, memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, hidup antar keluarga, hidup antar tetangga, hidup antar suku, hidup antar agama. Semua kita dapatkan dari ajaran-ajaran dan edukasi yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sudah bertakwa, itu hidup kita pasti indah. Nah, di Ramadan ini adalah sarana untuk membawa kita untuk bertakwa. Di Ramadan kita bisa menahan segala hawa nafsu. Jadi nggak ada istilah ibarat tadi begini. Sekarang ini kan maaf banyak sekali yang ikhwan saudara-saudara kita yang suka mencaci maki, yang suka ngotot-ngotot marah-marah gak jelas. Banyak sekali ikhwan. Apalagi gara-gara politik ya kemarin-kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi pembelajaran ke depan ini tidak akan pernah terjadi lagi di negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia. Karena baginda Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara menahan hawa nafsu, menahan emosi. Jadi mungkin gak kira-kira orang kalau Ramadan dia caci maki orang, kira-kira apa yang kita bilang pasti? Entasam, apakah kau puasa? Ya tentunya pahala puasa beliau akan hilang. Bahkan mungkin dia akan mendapatkan dosa. Nah jadi dari puasa ini juga kita bisa menahan hawa nafsu apapun, baik itu nafsu duniawi maupun nafsu apapun itu, nafsu amarah, nafsu lawamah. Sehingga nafsu tersebut kita bisa manage sehingga menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang bisa kita kendalikan. Itulah tujuan daripada kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Bahkan aturan-aturan di bulan suci Ramadan itu sangat indah, sangat indah. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus tetap seperti biasa melakukan amal ibadah seperti biasa, bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Jadi jangan sampai bulan Ramadan enaknya tidur, enaknya ibarat tadi masuk biasa jam 8, jam 10 aja. Nah ini jangan juga sampai membuat kita menjadi malas-malasan. Ini juga dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ayo kerjakan amal ibadah apapun, termasuk kita yang kerja ini adalah melakukan jihad. Orang yang bekerja menafkahi istri, menafkahi anak-anak itu adalah termasuk jihad yang sangat luar biasa. Di saat Ramadan, ayo kita semangat untuk bekerja. Jadi bukan untuk malas-malasan. Di saat kita masang niat seperti jenengan tadi bilang, kita di bulan Ramadan kita bekerja benar-benar tekad yang kuat dengan niatan kita ini adalah jihad, menghidupi istri, menghidupi anak. Apalagi ditambah beliau tadi bilang kalau bisa kekayaan itu bukan hanya untuk kita nikmati keluarga, akan tetapi kalau bisa kita bagi ke tetangga-tetangga, kemudian kita bisa bagi ke orang-orang banyak. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang sangat bermanfaat buat manusia. Jadi Ramadan tidak membuat kita malas, Ramadan tidak membuat kita juga nyantai-nyantai gitu. Kecuali sholat tarawih. Ini sholat tarawih ini berdasarkan bahasa Arabnya adalah roha. Roha itu adalah santai. Jadi ini sholat sunnah yang dilakukan setelah kita sholat isya. Jadi jangan heran ikhwan apabila melihat
Ada orang yang sholatnya jam 10 malam. Ada yang mereka sholatnya jam 12 malam. Ada yang mereka sholatnya jam 1 malam, sholat tarawih. Ini sholat tarawih adalah sholat roha, santai, yang dilakukan bukan dalam artian yang terkadang naudzubillah di YouTube itu sering banget kita lihat ini. Ini nanti gak lama lagi, antum lihatlah nanti bakal timbul lagi YouTube yang sholat tarawih 3 menit, sholat tarawih 7 menit. Allahumma jika di mana tarawihnya, rohanya di mana? Tarawih itu adalah santai, nyantai, tapi dalam artian kita nyantai bukan dalam artian kita tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Jadi silakan dilakukan di masjid afdol. Apabila dia nggak melakukan di masjid, di rumah monggo silakan. Ada istrinya ibaratnya diminta ditemani. Mau nggak bisa ke masjid karena ngurus anak-anak banyak, nunggu dulu anak-anaknya tidur, diperbolehkan, tidak harus harus di sini ini. Nah yang lebih bagus lagi ada satu tempat di Yaman, Hadramut. Itu dalam satu malam itu masyarakatnya atau warganya itu bisa melakukan sholat tarawih itu bisa 3 sampai 4 kali. Jam 8 dikejar di kampung Son'a. Kemudian jam 10 dikejar lagi, ada lagi masjid yang mengadakan sholat. Di masjid ini mengadakan sholat tarawih jam 10. Ada lagi masjid lagi yang mengadakan jam 11. Jadi tinggal pilih mereka. Tapi itu tidak ada di Indonesia. Dan ini juga sangat baik dan bagus ya. Mereka juga mereka tidak begitu besar kalau malam-malam karena takutnya ini urusan Abdul Nanas mengganggu orang-orang yang tidur. Jadi semua JNN ini aturan-aturan ini kalau kita bahas di sini tentang Ramadan ini sangat luar biasa, adalah satu pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari menahan nafsu, menahan emosi. Nggak ada istilah kita di bulan Ramadan ibaratnya begitu kita dihina orang kita balas caci maki, kita nahan. Nah inilah harapan kita. Jelang Ramadan ini kita tahan segala sesuatu yang buruk dan tetap kita lakukan segala sesuatu yang baik, terutama yang kerja ini tadi jangan males-males karena dilipat gandakan amal ibadah kita tadi dibilangin jihad kata Rasulullah. Jadi mencari nafkah untuk istri dan anak adalah suatu jihad yang sangat luar biasa. Itu di luar Ramadan kita mendapatkan pahala yang besar, apalagi di bulan Ramadan itu sangat-sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, subhanallah ya. Kalau saya ini biasanya luar biasa Ustaz, harusnya tuh subhanallah, masya Allah. Mungkin itu yang harus lebih ditingkatkan ya, kata-kata yang memang relate gitu ya dengan agama kita. Tapi ya nggak apa-apa, sepanjang kita mau belajar ya Ustaz ya, insya Allah Allah mudahkan seperti itu, biar nggak selalu luar biasa, tapi lebih ke masya Allah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, masya Allah, subhanallah, seperti itu. Nah Ustadz, sebelum ke yang lain-lain, saya duluan nanya. Ustadz tadi kan sampaikan mengenai membacakan niat, menanamkan niat. Nah dalam setiap hal yang kita lakukan, tindakan apapun tentu adalah tindakan yang baik. Karena kalau tindakan yang jelek, jahat, mulai dari mendoakan pun saya rasa Allah tidak ridho gitu ya Ustadz. Misalnya saya berniat hari ini mau merampok, saya rasa sebenarnya dari niat itu sebenarnya Allah pun sudah tidak ridho seperti ya Ustadz ya. Nah yang saya ingin tanyakan seperti apa sebaiknya kalau kita ingin niat itu betul-betul kita imani dan akhirnya tidak sekedar niat. Bagaimana tuntunannya di dalam Islam tentang syariat untuk melafalkan sebuah niat, kemudian mengimanin sebuah niat, dan itu insya Allah diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "An-niyatul mu'min khairun min amali." Ini kadang dikasih juga, Pak. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada dia mengamalkan. Jadi ini ada riwayat mengatakan seperti itu. Jadi niat ini
harus disertai dengan benar-benar kita mau melakukan. Contoh begini, aku niat aja mau haji, padahal dia nggak mau haji, ngumpulin duit enggak, daftar enggak, segala enggak, ikhtiarnya enggak ada gitu. Jadi niatan ini masih tetap dikategorikan ibadah. Jadi belum dihitung amal ibadah. Tapi di saat kita, saya contohkan begini, di saat kita naik mobil, kita lihat ada yang orang saudara kita yang membutuhkan uang. Nah di situ kita udah niat banget, ayo kita ngambil duit. Begitu kita ngambil duit, subhanallah, berjalan di mobil, lampu merah tadi berubah menjadi lampu hijau, sehingga terlewatkan yang saudara kita yang membutuhkan uang ini tadi, lewatlah beliau sehingga duit 5.000 atau 10.000 yang kita kasih tadi tidak jadi kita kasihkan. Itulah yang dimaksud bagi Nabi Muhammad SAW. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena ada sesuatu yang membuat beliau akhirnya tidak bisa menjadikan beliau melakukan amal tersebut. Salah satu contoh lagi, orang sudah daftar haji, sudah ini semua, tiba-tiba beliau meninggal atau wafat. Tapi udah daftar. Jadi ini orang sudah termasuk orang yang kategorinya sudah hajj di mata Allah, sudah hajj di mata baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau termasuk inilah niatul mu'min khairu min amali. Mungkin di saat beliau hidup dia melakukan haji beliau mungkin tidak mabrur. Tapi di saat Allah wafatkan umur beliau, niat beliau kuat untuk haji dan beliau sudah mendaftarkan, maka beliau dikategorikan oleh Allah hajjan mabrur atau hajjan mabrur. Jadi seperti itu niat. Jadi jangan ibaratnya itu niat kita, aku niat kalau aku punya begini yang gak masuk di akal itu gak itu oleh malaikat. Tapi pandai-pandailah memasangnya. Bahkan aslaf kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, satu pekerjaan aja dia bisa memasang niat 15-20. Contoh, kita sedekah. Sedekah ini diniatkan, ya Allah, aku sedekah ini kuniatkan, kuhadiahkan untuk bapakku, ibuku, nenekku, orang tuaku, guru-guruku. Ini udah masuk semua. Sudah masuk semua. Nah di sini asrafun as-saleh pada saat mereka menuntut ilmu juga begitu, ya Allah, aku niatkan begini. Banyak sekali niat-niat yang baik yang dimasukkan di dalam niat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan mengijabah dan menjadikan orang tersebut khairum min amali. Itulah yang dimaksudkan niat. Niat itu harus dipasang yang baik, dan kata Rasulullah lebih baik daripada amal ibadahnya itu tadi. Begitu juga. Baik, jadi tidak hanya memasang niat tapi juga mengikuti dengan keseriusan, ditunjukkan dengan hal-hal yang memang menunjukkan bahwa memang ingin melakukan. Jadi bukan niat-niat kosong ya Ustadz. Nah ini kaitannya teman-teman. Jadi kalau niat aku pengen menyekolahkan anak, ya berarti itu nggak bisa cuma niat pengen doang, tapi harus diiringi dengan ikhtiar, dengan doa, dengan usaha yang maksimal juga ya Ustadz ya. Jadi jangan kita lalaikan juga urusan hablum minan nas. Silakan berzikir, silakan kita membaca Al-Quran, sangat baik. Tapi jangan abaikan dan jangan lupakan juga urusan kita ke hablum minan nas. Terutama kita yang di kantor, kerja di kantor. Jangan nanti mentang-mentang Ramadan nyantai-nyantai, akhirnya kerjaan kita nggak maksimal sehingga merugikan perusahaan. Nah ini juga hati-hati. Jadi kita harus maksimal. Walaupun di bulan Ramadan, ingat, justru di bulan Ramadan ini di saat kita melakukan kerjaan-kerjaan tadi dengan niat itu tadi, balik-balik niat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan amal ibadah kita dan akan memberikan hadiah ibadah tadi dengan kenikmatan bukan hanya uang. Rezeki itu bukan hanya uang, kenikmatan itu bukan hanya uang. Akan faliyastik oleh Allah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau untuk hablum minallahnya, silakan kita baca Al-Quran, silakan kita sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, nawafil,
dan jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu aja. Insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz tanya. Siap. Ya Pak Ustadz, kan kalau kita tarawih itu kan ada witir itu kan ada yang 2, kemudian 1 rakaat, ada kemudian langsung 3 rakaat. Nah, yang pertanyaan pertama, manakah yang lebih afdol? 3 langsung atau 2 sama 1? Terus Pak Ustadz, di hari ke-15 dan seterusnya kan biasanya kan pakai ini apa doa kunut Pak Ustadz. Apakah lebih afdol pakai doa kunut atau tidak? Itu aja Pak Ustadz. Tahu, ini bab furu'iyah. Furu'iyah itu adalah ranting-ranting agama. Furu'iyah itu adalah fikih. Jadi dipersilakan kita, maaf ada yang mungkin sholat tarawihnya 23 rakaat, ya, ada yang sholatnya 11 rakaat. Jangan pernah kita perdebatkan, jangan pernah kita ributkan itu. Justru di saat kalian meributkan itu, kalian memperdebatkan itu, berarti kalian sudah menggores hati baginda Nabi Muhammad. Di mazhab Imam Syafi'i itu pada saat menjelang, benar tadi bilang, apalagi witir itu kita membaca Allahumma bina fi man hadid wa bina fi man afid. Itu enggak membatalkan sholat. Itu sunnah di dalam sunnah. Sunnah di dalam sunnah. Jadi silakan di saat kita sehat, ya sama seperti ini Bapak. Sholat subuh itu andai kita nggak baca kunut itu sah. Tapi ada sunnah yaitu kita membacakan membacakan kunut, doa kunut. Tapi di mazhab lain ada yang mereka tidak memakai kecuali efek-efek tertentu. Mereka lagi dapat musibah, mereka lagi dapat cobaan yang luar biasa, mereka baru membacakan doa kunut. Tapi kalau kita enggak, kita setiap sholat subuh kita membacakan kunut. Nah ini di mazhab Imam Syafi'i. Dan jangan pernah menyalahkan mazhab-mazhab lain. Ini furu'iyah atau ranting-ranting agama. Jadi ada mazhab-mazhab lain yang mereka berbeda. Jangan kita judge mereka ini salah atau mereka ini tidak benar, tidak. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tidak akan mungkin kita menyalahkan orang lain. Ingat ya kawan, ilmu Allah itu sangat luas. Jangan Allah punya lemari itu tak terhitung. Lemarinya Allah itu tidak terhitung. Andai satu daripada kita ini masuk ke lemarinya Allah, masuk ke lemari ilmunya Allah, kita dihidupkan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, satu lemari ini enggak cukup waktu, enggak habis-habis. Bayangin, lemarinya Allah, ilmunya itu sangat luar biasa, sangat banyak. Kita masuk di satu lemari pintu Allah itu aja, dihidupkan kita dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, itu enggak selesai satu lemari itu Allah. Jadi jangan pernah kita langsung mengklaim ini haram, bid'ah, nar. Yang baca kunut haram, bid'ah, neraka, hati-hati. Ingat visi-misi baginda Nabi Muhammad SAW tidak redha daripada umatnya. Tadi sudah saya bilang masuk ke dalam neraka, tidak redha. Jadi kalau ada yang bilang haram, bid'ah, neraka, ya, yang minum, yang mabuk, neraka, yang tahlilan, neraka, yang baca maulid, neraka, berarti mereka yang suka mencas itu, mereka adalah tim suksesnya iblis. Kenapa? Iblis itu gak redha umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jadi dia tim sukses. Tim sukses iblis, neraka. Bahkan maaf, kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW
Untuk terhadap yang lintas agama pun lagi kita harus saling mengasihi, menyayangi. Bukan neraka, tidak. Rasulullah mengundang, mengajak mereka makan. Diundang. Bayangin. Di sini terkadang naudzubillah di Indonesia. Insya Allah. Amin. Terawat dan akan terjaga insya Allah sampai kiamat. Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Tetap bersatu. Karena sangat luar biasa hati-hati di hati lembut kita di Indonesia ini memiliki hati yang sangat lembut. Ya, sangat lembut, toleransinya sangat luar biasa. Dan di Indonesia ini benar-benar menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah, bagaimana penyikapan Rasulullah terhadap non-muslim, terhadap tetangga, terhadap keluarga. Ya, bahkan diajarkan kata Rasulullah, laki-laki yang paling gagah itu ialah laki-laki yang pandai dia memuji menggauli istrinya, bukan dengan bentak-bentak seperti macan. Ya, jadi hal yang seperti itu pun lagi diajarkan semua oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjelang Ramadan ini, ayo yang macan-macan, ayo jadi anggora. Jadi anggora, jangan lagi jadi macan-macan. Jadikan rumah kita baiti jannati. Ya, begitu juga sang istri. Mau Ramadan ini, maaf. Ya, jadilah anggora kalian. Jangan sampai kalian nanti ibaratnya suami pulang dilihat raut gitu ya. Gimana betah suaminya gitu ya. Ya, disambutlah dengan senyum. Ingat pada saat kalian pengantin baru, orang pengantin baru itu lihat dinding aja udah senyum gitu ya. Lihat dinding aja senyum, bayangin. Lihat pelakon senyum ya. Makan cukup dengan garam gitu ya. Ya. Jadi ingat masa-masa itu dan ingat sakinah ini semua ajaran baginda Nabi Muhammad. Ayo kita terapkan di Ramadan ini maksudnya. Terapkan di Ramadan. Jadi jadikan rumah kita ini sakinah mawaddah warahmah. Tapi jangan sampai ibu harus kita layani suami kita, hak-hak suami kita berikan. Jangan sampai kita bukannya mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, yang ada nanti suami kita didatangi oleh sakinah, wardah, sama rahmah. Karena tingkah kita ya. Begitu juga suami tadi, ada kewajiban-kewajiban kalian terhadap istri. Jalanin semua itu, penuhin semua itu, indah. Yakinlah pasti damai. Gimana kita mau damai kepada terhadap seluruh umat kalau kita di rumah aja kita gak damai? Jadi gak enak. Ribut itu gak enak, di rumah ribut gak enak, di kantor ribut gak enak, kemudian sama masyarakat ribut gak enak, lintas agama ribut gak enak. Jadi ayo jadilah kita semua ini penyejuk ya. Terutama lagi nanti ini jangan saya ini selalu hadir. Saya selalu sampaikan ke orang-orang, saya bukan punya satu partai. Saya bukan punya partai. Saya semua partai itu milik saya. Ya, saya milik semua partai. Jadi saya juga bukan punya satu kubu. Saya milik semua kubu. Saya akan jadi penyejuk di antara kubu-kubu yang ada. Saya akan jadi penyejuk di antara partai-partai yang ada. Jadi masuk ke sini bukan dalam artian buka 12, bukan. Jadilah penyejuk. Karena itu semua partai, pemilihan presiden, kepemilihan gubernur dan lain-lain, ini adalah maaf, ini adalah warna-warni daripada kehidupan. Tapi tujuan kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat Allah senang, membuat Rasulullah senang, yaitu dengan jalan kita harus saling kasih mengasihi, saling mencintai. Jadi jangan pernah balik itu tadi masalah kunut gak kunut, jangan gara-gara kunut kita ada khilafiyah atau masalah khilafiyah, perbedaan, jangan kita pecah belah. Ayo cari persamaan, banyak persamaan. Nah dengan persamaan ini tadilah kita bisa saling menghormati yang perbedaan-perbedaan ini tadi. Jadi banyak kesamaan-kesamaan yang harus kita saling cintai, harus kita hormati gitu ya. Jadi jangan kita selalu
mencari kekurangan atau khilafiah. Begitu juga di keluarga. Jangan cari kekurangan atau kesalahan daripada istri kita atau suami kita, tapi lihatlah kelebihan-kelebihan beliau, ya, maziah daripada beliau, sehingga kita tidak akan mungkin untuk saling membenci, tidak akan mungkin. Insyaallah begitu saja yang bisa insyaallah. Subhanallah, luar biasa. Masya Allah, hari ini kita udah banyak sekali mendapatkan ilmu dari Ustadz Ama. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga tidak hanya menjadi pendengaran yang lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, namun insya Allah kita tinggalkan, kita resapi, dan kita amalkan. Insya Allah, amin ya robbal alamin.